يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita hormati Ketua BKM dan semua pengurus Masjid Ikhwanul Muslimin, yang sama-sama kita hormati pimpinan pondok pesantren, ad-da'i dan tahdir, saya lihat di situ Ma'had ad-da'i wa حفظ يحفظ تحفيظ تحفيظ وتحفظ حفظ يحفظ تحفيظ تحفيظ Quran. Mudah-mudahan dengan adanya pesantren di daerah ini, tempat kita ini, desa kita ini semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana ada tempat, desa, kampung yang ada pesantren di situ, dan pesantrennya menyelesaikan banyak ilmu yang fardu kifayah, maka desa itu jauh lebih berkah dari tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan pesantrennya bermanfaat, gurunya, santri-santrinya, dan dari Allah usahanya. Hormat saya kepada semua Bapak Ibu yang terhadir. Mudah-mudahan dengan hadirnya di majelis ilmu ini menjadi sebab hidup kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu saya lihat santri di sini banyak, ingat saya kampung, ingat saya pesantren saya, ingat saya waktu dulu nyantri di pondok pesantren Syekh Ahmad Daud An-Naqsabandi. Kamu ada juga pesantren yang kami bina, namanya pondok pesantren Hidayah Asy-Syuja'i Hidayah. Senang saya melihat santri-santri. Man hafadha fadla wa man kataba kharra. Dalam kitab Ta'limul Muta'allim ngaji, kata beliau, man hafadha, mengandalkan hafalan saja, farra, ilmunya ingat, nanti keluar dari masjid dipanggil orang, farra, ilmunya pun hilang, lari. Wa man kataba qadra, siapa yang menulis, andai dia lupa, Allah itu akan tetap bisa diingat, bisa dilihat kembali. Tapi begitu pun Bapak Ibu dan santri-santri yang telah hadir, yang tak tahu, jangan sedih, karena sekarang ini ada yang sudah menyimpang semua yang saya sampaikan ini, yaitu YouTube. Maka jangan lupa like and ya. Pesantren dan kita semua punya tugas wajib belajar ilmu yang fardu ain. Islam, iman, ihsan. Di tanah Haramain ada seorang alim namanya Syekh Al-Habib
Zaid bin Ibrahim bin Sumayy. Kalau tulis bin Smith Sumayy masih hidup. Saya belum ketemu dengan beliau, tapi dengan murid beliau Syekh Profesor Dr. Syekh Bahar saya bertemu dengan beliau. Saya ke kampus beliau di Yaman, namanya kampus Al-Ahqaf. Beliau menulis kitab namanya Syarah Hadis Jibril. Hadis Jibril itu hadis yang sangat panjang. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi memasukkan hadis itu dalam kitab beliau yang kecil, Matnul Arba'in An-Nawawiyah. Jadi santri kita ini diwajibkan mereka ini hafal matan Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis. Arba'in 40, tapi kalau hadis dalam kitab itu ada 42. Siapa yang menghafal 40 hadis, maka nanti di akhirat dia dikumpulkan oleh Allah bersama dengan orang-orang yang lain. Jadi adik-adik hafal itu hadisnya. Kalau nahwunya dari awal matan al-ajumiyah, dulu saya punya trik karena nyantrinya itu didukung orang tua, doa orang tua, semangat belajar. Kitab matan al-ajumiyah itu hanya 3 malam saya butuhkan untuk menghafal satu kitab itu, karena semangatnya. Kalau ingin dapat berkah ilmu nahwu, maka hafallah kitab matan al-ajumiyah. Kalau ingin menyampaikan fondasi-fondasi dalam beragama dari hadis, berkahnya hafal matan al-arba'in an-nawawiyah. Dan menghafal itu sambil menghafal Quran berjalan, dia akan ikut juga. Kata Syekh Al-Habib Ibrahim bin Zaid bin Ibrahim bin Zaid Ibrahim, Syekh Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumayy, dari hadis Jibril itu ada ilmu yang fardu ain kita semua umat Nabi yang mukallaf. Satu, di hadis itu disebut Nabi Islam. Wa akhbirni 'anil Islam. Kata sosok yang datang itu, kata Sayyidina Umar, tidak ada yang kenal dengan beliau. La ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi faqala ya Muhammad. Dia langsung memanggil Nabi, ya Muhammad. Panjang hadisnya: 1, Islam, 2, iman, 3, ihsan. Islam, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma Ramadan wa tuhajja al-baita in istata'ta ilayhi sabila. Ini kata beliau wajib bagi mukallaf, talabul ilmi fardun ala kulli muslimin. Bagi setiap muslim wajib belajar, wajibnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Ada yang fardu kifayah, ada yang fardu ain. Yang saya sampaikan ini fardu ain. Yang di pesantren banyak fardu kifayah, sehingga orang di kampung ini tidak berdosa. 1, Islam itu rukun Islam, maka wajiblah belajar fikih. Tidak ada cerita
pesantren atau siapapun kita tidak boleh meninggalkan ilmu fikih, wabil khusus ilmu fikih yang berhubungan dengan amaliyah sehari-hari. Kalau ada yang mengabaikan ilmu fikih, penting fikih, kata Imam Malik satu di antara imam mujtahid mutlak, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mereka adalah imam mujtahid mutlak yang pendapat-pendapat mereka sampai sekarang ini tersebar di berbagai belahan dunia. Adapun Imam Al-Laits, Imam Al-Auza'i, dan imam-imam yang lain, dan Imam Al-Zahabi menulis kitab sampai ada 11 mazhab yang abadi sekarang ini dan terus eksis. Itu hanya 4 mazhab. Di kita 5 mazhabnya mazhab Syafi'i. Kata Imam Malik, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa yang berfikih saja tidak menganggap penting tasawuf, dari hadis itu nanti saya sampaikan ihsan, faqad tafassaqa, orangnya fasik itu pula dosa besar. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah, siapa yang belajar tasawuf lalu mengabaikan ilmu fikih, gak penting itu fikih, faqad tazandaqa, orangnya zindik. Zindik itu sama dengan kafir, murtad. Wa man jama'ahuma faqad tahaqqaqa, siapa yang menggabungkan dua-duanya faqad tahaqqaqa, itulah yang betul sebagai pengikut umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Islam itu fikih, yang kedua iman itu tauhid. Melihat di kampus betapa rusaknya akidah orang, baik oleh sebagian dosennya, apalagi mahasiswanya, saya tergerak waktu itu untuk menulis buku dengan judul Apakah Akidah Anda Sudah Benar? Kenapa saya tulis buku itu? Karena saya melihat banyak yang sudah pintar, sudah sarjana, tapi tidak paham apa itu umumul khamsah, apa itu kam muttasil fid dzat, kam muttasil fid dzat, kam muttasil fis sifat, kam muttasil fis sifat, kam muttasil fil af'al. Tidak paham dia. Tidak bisa dia menjelaskan apa itu ahkamul aqli, baik yang wajib, mustahil, jaiz. Maka saya tergerak untuk menulis buku itu, setidaknya menjadi hadiah bagi siapa yang membacanya agar tetap mengenal Tuhan dengan baik. Wujud kita taqwa mukhalafatu ta'ala al-awadith, ya ta'ala bi nafsi wahdani yang qudra iradah. Ciri khas pesantren yang benar akidahnya itu mempelajari sifat 20. Kalau pesantrennya justru berakidah dan rububiyah, asma wa sifat, itu adalah akidah yang nanti tidak sadar para pengikutnya masuk ke dalam paham mujassimah, tajsim, mengatakan Allah berjism dan lain sebagainya. Ada seperti itu. Kemudian yang ketiga ihsan. Tadi iman, tauhid itu pengenalan kepada Allah, wajib belajar tauhid. Yang ketiga ihsan. Ihsan itu alergi orang mendengar sekarang tasawuf.
tasawuf nggak ada yang pada masa Nabi katanya. Baik, adab ada, akhlak tahu, ya udah itu ya. Tasawuf itu akhlak, etika, moral, karakter. Tapi dalam ilmu klasik disebut dengan ilmu tasawuf. Ilmu fiqih memperbaiki amaliyah perbuatan zahir dengan ahkam syar'iyyah yang berhubungan dengan syariat. Ilmu tauhid iman itu membahas tentang ma'rifatullah wa rusulihi, mengenal Allah dan mengenal Rasulnya. Nanti di kubur termasuk yang ditanya, "Rabbuka?" Siapa Tuhan? Enteng kali itu jawabannya Ustaz. Iya, memang sekarang kalau dipikir enteng. Tapi kalau tidak diisi hidup ini dengan kaji, dengan ilmu, dengan ibadah, itu lisan tidak bisa menjawab Allah. Maka harus kenal dengan Allah. Tusalli fardhu maghrib salat raka'atin adalah mahmuman lillah. Tusalli fardhu al-isya arba'a raka'atin adalah mahmuman lillah. Nawaitu wudu'a li raf'il hadath al-asghar min 'adab wudu'i fardhan lillah. Nawaitu shawma ghadin 'ala fi shahri ramadan hadhihi sanati lillah. Semua lillah. Kalau ditanya, kenal Allah, kenal. Apa sifat yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah? Kata, yang penting Allah wafat, tak bisa. Maka wajib untuk belajar tauhid supaya dia bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Karena sekarang ini banyak orang kalau sudah mimpi ketemu Tuhan, tak itulah dia Tuhan katanya. Padahal namanya aqidah, kullu ma khadara bil bali faqad li sakadani. Kalau masih bisa disebutkan bentuk, ukuran, panjang dan lain sebagainya, laisa kamitslihi syai', itu bukan Tuhan. Berarti ada yang mengaku Tuhan di dalam mimpinya. Nah, sementara ihsan itu adalah ilmu yang berbicara akhlakul qalbi, akhlak hati. Bagaimana supaya di hati kita ini, kata Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi, dan Imam Al-Ghazali dia wafat pada 5 Hijriah, ada 10 yang harus tertunjang di dalam hati. Bagaimana taqwanya, bagaimana tentang khaufnya, bagaimana syukurnya, ikhlasnya, sabarnya, tawakalnya, ridhonya, kemudian mahabbatnya, bagaimana ingat matinya, ya. Satu lagi, bagaimana zuhudnya. Jadi ada 10 kata Imam Al-Ghazali yang harus tertunjang di dalam hati, itulah tasawuf, itulah akhlak batin. Maka kata Habib Zaid, siapa yang akhlak yang 10 ini semakin tinggi kualitasnya, man zada akhlaqu zada tasawuf. Kalau akhlaknya kualitas pertama, dan tasawufnya pertama. Maka tasawuf itu ada tasawuf falsafi, ada tasawuf amali. Kalau di kampus-kampus lebih dibahas tasawuf falsafi, tapi kalau santri ditekankan tasawuf amali. Bagaimana dengan gurunya, dengan syekhnya, dengan ustadznya, kita itu beradab, harus pandai bersyukur kepada Allah, tentu hormat kepada guru dan orang tua. Baik, saya menyampaikan itu karena saya tidak ada santri di sini.
Senang kali saya rindu saya ke pesantren. Nah, yang kita bahas pada malam hari ini terkait dengan fawaidu muta'alliqatun bil Fatihati, kajian fikih yang berhubungan dengan suratul Fatihah. Kalau kita sholat, rukun sholat itu yang qauli termasuk Al-Fatihah. Ketika saya ketemu dengan mahasiswa semester 7, saya suruh dia baca niat sholat subuh, lalu dengan percaya diri dia membacakan di dalam saya sholli fardhu subhi arba'a raka'atin, saya kasihan, berarti ini salahnya bukan sekarang, salahnya itu di dulu itu. Makanya ada itu pepatah orang kampung kami, muda salah di pandasoran, salamai di bibirang. Anak-anak gadis itu di kampung tuh setiap malamnya kalau sudah bulan purnama kumpul di halaman itu dengan orang tua, belajar membuat tikar dari daun, apa namanya? Menganyam ya. Itu kalau dipangkal salah, bakalan salah nanti di ujung. Tapi kalau benar dia dipangkal, itu nanti sampai selesai. Tempat dodol, tempat nasi, tempat beras, cantik. Itu gadis dulu, karena dia lembut. Kalau ada yang melamar, sukana, diam dia. Maka ada kajian fikihnya, as-sukutu alamatul ridha. Itu kaidah. Kalau diam anak gadis ditanya mau atau tidak menerima yang melamar dia, diamnya tanda mau. Sekarang nggak laku lagi itu. Kalau pun laku mungkin di kalangan tertentu ya, santri ya lah, santri. Nah, jadi orang yang sholat harus paham rukun sholatnya. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi, ada rukun ma'nawi. Rukun qauli satu di antaranya adalah qiraatul Fatihati, membaca suratul Fatihah. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sah kalau ngaji fikih digabung dengan nahwunya. La itu bisa bermakna dua. La nafiyah, nafyus sihah, ada nafyul kamal. Nafinya nafyus sihah, menafikannya tidak sah, maka artinya la sholata, tidak sah sholat. Ada yang tersembunyi. Tapi kalau dia la nafyul kamal, tidak sempurna sholat, la sholata. Maka santri yang tak diajari sedemikian disuruh menerjemahkan, bingung dia. La sholata, tidak sholat. Kenapa bisa ada terjemahan tidak sah, tidak sempurna? Nah, itu tadi ada makna yang tersirat, ada makna yang tersimpan. Semakin banyak orang membaca, semakin mudah dia untuk memahami teks yang dibaca. Makanya santri-santri harus rajin baca. Iqra, baca. Itu turun ayat pertama. Iqra. Santri yang tidak baca, hafalan pun akan hilang. Santri yang tidak rajin baca, dia tidak akan masuk ke jendela, di mana jendela itu adalah membaca. Membaca adalah jendela dunia. Kalau membaca, kita ke jendela villa, bangunan tinggi. Kalau misalkan kita di satu hotel
tinggi, kita ke jendela nampak tuh semuanya, satu kota besar tuh. Kita sudah di lantai 30 umpama di Hotel Gemerio, naik ke atas nampak kita beda. Nah, jadi membaca juga ibarat jendela dunia. Nah, jadi la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, itu artinya tidak sah dalam mazhab Syafi'i, baik imam ataupun makmum, baik sholat sendiri atau berjamaah, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Dalam mazhab Syafi'i, yang sholat itu apabila tidak membaca suratul Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Tidak sah, kecuali di satu keadaan. Makanya ada pertanyaan, masalah mata yasqutu wujubul Fatihati, kapan orang yang sholat itu gugur kewajibannya membaca suratul Fatihah? Gugur itu artinya tidak wajib. Padahal tadi sudah disebut, siapa yang sholat imam ataupun makmum, sholat wajib maupun sholat sunnah, tidak dibacanya suratul Fatihah, sholatnya tidak sah. Jangan cerita mazhab yang lain. Kalau pesantren nggak cocok itu disampaikan mazhab lain. Kalau masih Syafi'i, masih Sanawiyah, diajarkan ke dia mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, pun begitu pesantren. Tak usah santria Sanawiyah sama Aliyah. Ketika saya masuk di kampus perbandingan mazhab, lalu saya tanya, dulu sekolah di mana? Saya bilang SMK. Maka SMK sekolah terus mau membandingkan mazhab, bagaimana? Seharusnya kalau kita mau studi banding itu kan ada yang mau dibandingkan, pegang dulu satu, baru bandingkan dengan yang lain. Ini kosong, dia disuruh membandingkan. Apa yang mau dibandingkan? Kira-kira antara 5 pesantren yang ada di Deli Serdang, mana yang lebih aktif? Satu pun tak ada yang didatangi, satu pun tak ada yang dipahaminya dengan baik. Tidak bisa dibandingkan. Tapi kalau misalkan sudah dipahami dengan bagus satu mazhab Syafi'i, baru nanti dikomparasikan studi mazhab, korana perbandingan dengan ini baru. Tapi kalau tidak, bahaya. Maka selama 7 tahun di pesantren, kami di pondok pesantren Syekh Ahmad Daulah Naksabandi itu, yang tadi 10 guru itu terkait dengan mazhab lain. Makanya dibahas bagaimana supaya khatam kitab Safinatun Najah, bagaimana supaya khatam kitab Fathul Qorib dan Al-Ghayat wa Taqrib, bagaimana supaya khatam Fathul Qorib, bagaimana supaya khatam Hasyiah Al-Bajuri, bagaimana supaya terbaca dan khatam itu Fathul Mu'id. Lihat keterangannya dengan Hasyiah I'anatul Talibin, itu tidak disinggung dengan perbandingan mazhab. Kenapa? Belum saatnya. Maka pesantren itu ditanamkan dulu satu mazhab Syafi'i, lalu kemudian nanti dia besar-besar sendiri, dia sendiri yang mencarinya. Di Yaman itu saya perhatikan di Darul Mustafa itu, saya tanya Habib Umar, saya datangi itu santri yang dari Lombok, lalu saya wawancarai, semua kitab yang dipelajari sama dengan di pesantren kan? Berarti pesantren itu, walaupun ada orang yang mengatakan fanatik itu, ya memang ada saatnya kita fanatik supaya ada pegangan, baru nanti berkembang dengan sendirinya. Itulah tugas gurunya,
mursyidnya, syekhnya itu ketika misalkan dalam kondisi ini madzhab Syafi'i tidak bisa diamalkan, nggak bisa kita mengamalkan, barulah nanti ada solusi diamalkan madzhab yang lain, begitu solusinya. Nah, di situ kelebihan pesantren yang klasik dibanding yang modern. Pondok pesantren modern, kalau itu memang tak ada diskusi terkait dengan mazhab. Ya pokoknya ini bukunya dia bangga, gitu ya. Di situ salah satu kelebihan pondok yang tradisional, pondok yang salaf, bukan salaf ya. Jadi salaf itu pondok pesantren salaf, salafi itu maksudnya yang membahas kitab-kitab klasik. Kalau yang sekarang anak salafi katanya, itu artinya dia salah pilih. Saya salah pilih, hijrah salah pilih, ya. Orang yang sholat, kembali kita orang yang sholat itu la tasqutul fatihatu abadan, selama-lamanya dalam mazhab Syafi'i tidak gugur kewajiban membaca suratul Fatihah illa fi halatin wahidatin, kecuali satu keadaan. Kalau yang satu keadaan itu enggak wajib. Apa? Wa hiya halatul masbuqi, itulah seseorang yang sholatnya dalam kondisi masbuqo. Apa? Masbuk itu artinya ditinggalin orang. Sabaqa, yusabiqu, musabaqatan, ada musabaqah. Jadi berlomba. Ketika disebut masbuk, berarti ketinggalan, tidak boleh orang yang ketinggalan sholatnya disebutlah dia dengan masbukun, ditinggalin orang. Udah kelewat dan orang jalan dia baru datang masbuk. Nah, tapi dalam fikih siapa yang masbuk itu? Orang banyak yang salah paham, asalkan terlambat tadi dari takbir masbuk, tidak. Kalau ngaji fikih, wal masbuku yang dimaksud dengan masbuk itu adalah huwa man adraka min qiyamil imami zamanan la yas'u fihi qira'atul fatihati, apabila seseorang yang datang ke jamaah usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin adaan mahmuman lillahi ta'ala, melafazkan niat sunnah. Kalau ada orang mengatakan melafazkan niat, gak ada itu dibuat Nabi katanya. Lalu kalau nggak dibuat Nabi, Anda nggak buat? Enggak, Anda Nabi Ton. Nabi itu tidak semua bisa diterapkan dalam kehidupan yang dibuat Nabi. Memang nggak ada di mana Nabi, tapi Nabi bersabda innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Itu artinya apa? Setiap amal itu mesti harus diawali dengan niat. Lalu dikaji oleh ulama, Al-Imam As-Suyuti, kitab masyhur di seluruh dunia, Al-Ashraf wan Nadhair. Lalu ada ulama di Medan namanya Syekh As-Saffar bin Lubis. Belum lahir, saya sudah meninggal beliau. Tapi saya berguru dengan murid kesayangan beliau namanya Ustaz Oka Mas'ud. Beliau Al-Ashraf bin Lubis meringkas Al-Ashraf wan Nadhair, namanya Al-Qawaidul Fiqhiyah, dari dua juz kecil-kecil. Nah itu dikaji dengan beliau, ya. Nah, dibahaslah di kitab itu kapan niat, lalu niat dalam sholat, kalau memasuk sholat apa saja isinya, dikaji ulama. Tiba-tiba ada orang sekarang baru hijrah, itu pun hijrahnya bukan hijrah lagi betulan, hijrahnya mentoki celana aja kerjanya. Nah, jadi kalau misalkan dia membilangkan gak ada yang lapasnya katanya, itu malah menentang ulama. Sudah bilang
wa ta'akhudhu biha sunnah, melepaskan niat itu sunnah. Kenapa? Liyusa'idal qalba, supaya hati kita terbantu. Mahallun min yadil qalb, tempatnya itu di hati. Tapi kalau ditiru-tiru Nabi itu Nabi tidur hatinya sadar. Nabi tidur hanya Nabi, hatinya zikir. Kita matanya kebelah, hatinya kemana-mana. Bagaimana dia menghadirkan dia dalam hati kalau tidak dibantu dengan kisah? Maka kisah sunnah. Kalau ada yang bilang bid'ah, nampaknya dia juga ngaji. Itu sama, itu ada orang datang ke sini. Mau kemana Pak? Ke Masjid Ikhwan Muslimin. Nah, setahu saya ada di sini Masjid Ikhwan Muslimin. Padahal dia sudah dikerasnya. Nah, itu kan logikanya terbalik. Ulama sudah mengkaji. Kalau sudah difinalkan oleh ulama, sudah selesai. Namanya ngaji kan ada. Kalau dahulu bilang ini saya, itu namanya sanad. Laulas sanad laqala sya'ana sya'a. Kalau ngaji agama itu nggak ada sanad, semua orang bisa berpendapat menurut saya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya akhirnya yang terjadi itu semua jadi mujtahid. Akhirnya karena sudah semua jadi mujtahid, agama ini afdal menjadinya. Ya, jadi orang yang masuk tadi, supaya disebut masuk, datang dia ke masjid di jemaah yang ada di masjid itu, dia sempat man adraka min qiyamil imami, dia masih sempat berdiri dengan imam zamanan la yas'u fihi qira'atul Fatihah, tapi zamannya waktunya sangat singkat. Allahu Akbar, begitu dia takbir, bismillah, Allahu Akbar, imam pun rukuk. Siapa yang datang ke jamaah sholat, begitu dia takbir, tidak sempat lagi baca suratul Fatihah, imam dah keburu rukuk, itu namanya masuk. Itu namanya masuk. Kalau misalkan terlambat kita di parkiran, kenapa? Terlalu banyak kendaraan umpama mau mencari parkiran, lalu muadzin iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Iqamah itu sunnahnya siapa? Ada dia iqamah. Dan adzan iqamah itu bedanya, kalau adzan itu lama-lama enggak apa-apa. Hayya 'alas shalah, enggak apa-apa. Tapi kalau iqamah jangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Disuruh cepat, itu beda. Kalau iqamah cepat, kalau adzan itu boleh lama, supaya sempat orang datang. Ada pula yang bilang sekarang nggak ada itu adzan yang panjang-panjang, nggak benar itu kata. Jadi mau dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Dia nggak tahu berarti arti adzan. Apa arti adzan? Memanggil orang. Anda pernah ke sungai? Pernah. Coba panggil kawan dulu di seberang sungai, namanya si Angko. Ada si Angko. Ustaz satunya ini Angko maksudnya ya. Ada Angko. Karena dia adalah si Budi ya. Ada Budi. Nah, si Budi seberang sungai. Kita mau panggil dia. Coba dulu panggil dia. Budi. Kedengaran? Budi, panggil Budi. Itu Budi aja itu. Budi. Kalau yang namanya Budi sana pasti heran, saya kenapa dipanggil nanti saya kata. Anakku manggil Allah supaya datang.
Jadi karena gak ngaji, yang benar itu sekarang sudah disalahin orang. Itu kenapa saya gak bosan menyampaikannya walaupun gak disampaikan orang. Kenapa? Karena saya melihat yang benar itu sudah disalahin orang. Kalau nggak diberesin, nggak disampaikan di kajian seperti ini, ya udah, ada kaidahnya. Satu kesalahan kalau dibiarkan satu masa nanti itu akan menjadi kebenaran. Makanya jangan ada kesalahan yang dibiarkan terus menerus. Nah, karena waktu sudah masuk, saya ambil penutupnya. Kalau orang yang masbuk tadi tidak sempat membaca suratul Fatihah karena imam sudah rukuk, yajibu alaihi an yubadiru bil Fatihah ba'da takbiri. Kalau kita masbuk tadi enggak boleh baca suratul Fatihah, wa la yusallu lahu du'a istiftah. Allahu akbar, Allahu akbar. Enggak boleh. Kalau kita masbuk, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Rukuknya, kalau rukuk dia masih sholat sunnah jadinya lagi pakai boleh amin. Tapi kalau kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, rukuk dia jangan lagi teruskan Fatihah. Karena kita tadinya masuk gugur kewajiban kita, langsung rukuk Allahu Akbar. Itulah Fatihah kita yang gugur kewajiban bagi kita. Kenapa? Karena sudah ditampung oleh si imam. Kalau ada orang yang memaksakan, dia sudah masuk tadi. Selamat datang padahal itu masuk rukuk. Sami Allahu liman hamidah, makin imam. Allah Akbar. Di situ dia baru rukuk. Maka rukuknya itu tidak dihitung satu rakaat. Kenapa? Karena si imam sudah meninggalkan rukuk, dia baru datang. Kecuali kita yang bukan masbuk, telat bacaannya. Allahu Akbar, belum lagi habis, bacakan sampai selesai. Sami Allahu liman hamidah, baru kita rukuk. Dimaafkan. Kenapa? Karena kita bukan masbuk. Tidak boleh ketinggalan walaupun fi'li. Kalau walaupun fi'li ketinggalan sengaja, barulah nanti batal sholat kita berjamaahnya. Nah, itulah pentingnya ilmu fikih. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat kepada kita semuanya. Jadi ilmunya berkah, jadi apa? Ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna ilman yanfa'una wa ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.